Salam sejahtera bagi saudara semua dimanapun kita berada saat ini. Semoga kita semua sehat dalam keadaan yang baik dan selalu menikmati sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tetap setia memelihara kita semua. Mari siapkan hati untuk kembali mendengarkan sabda Tuhan melalui perenungan kita pada saat ini, dan kita berdoa memohon kuasa Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kembali kami bersyukur kepadamu untuk waktu karunia Tuhan. Kami merindukan firman-Mu terus berbicara kepada kami dan hati kami siap untuk mendengarkan-Mu. Bersabdalah kepada kami saat ini Tuhan, Engkau mengampunkan dosa kami pula agar kami layak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Keluaran 19 ayat 1-9. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Amin. Berpegang kepada janji Tuhan. Suatu janji bisa memberi kita suatu harapan, sebab memberikan janji sama dengan memberikan harapan. Menerima janji artinya menerima harapan. Namun jangan dilupakan bahwa di antara janji dan harapan ada yang namanya percaya. Harapan akan muncul jika seseorang percaya terhadap janji yang diberikan. Sebaliknya, jika orang tidak percaya kepada suatu janji, pasti dia tidak akan mempunyai harapan terhadap janji itu. Allah telah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, lalu Allah meneruskan janji itu kepada umat Israel. Allah menyampaikan perjanjian itu kepada Musa di Gunung Sinai agar disampaikan kepada umat Israel. Dasar dari janji Allah kepada Israel yaitu Allah sendiri yang telah bertindak menyelamatkan Israel. Allah berjanji akan menjadikan umat Israel sebagai harta kesayangannya serta menjadi umat yang kudus jika umat Israel mau mendengarkan firman-Nya serta berpegang kepada janjinya. Kepada Israel, Allah menuntut ketaatan penuh pada firman Tuhan dan setia menjaga perjanjian tersebut. Umat Israel menyambut baik janji tersebut dan bersedia untuk melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Allah juga telah menyelamatkan kita dari perbudakan dosa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan Ia menjanjikan hidup kekal kepada kita, dan hal itu semata karena anugerah Tuhan. Jika anugerah itu telah kita terima, maka kita harus hidup dalam anugerah itu sebagaimana tanggapan bangsa Israel atas apa yang telah dan akan diperbuat oleh Tuhan
yaitu mau melakukan segala yang difirmankan Tuhan. Firman Tuhan mengandung kuasa dan kekuatan yang akan membawa kita menjadi umat yang diberkati sampai pada tujuan akhir kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal yang merupakan harapan terbesar bagi orang percaya. Amin. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, kekuatan dan penolong kami, mampukanlah kami umat-Mu untuk selalu berpegang teguh kepada janji Tuhan. Karena kami percaya kepadamu bahwa Engkau setia dan Engkau pasti memenuhi setiap janji-Mu kepada kami. Jangan biarkan keraguan merampas keyakinan kami kepadamu. Dan oleh firman-Mu yang kami dengarkan saat ini, kami semua tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan dan menghidupi setiap firman-Mu dalam hidup kami, dalam ketaatan dan dalam kepercayaan yang sungguh. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan kami yakin Roh Kudus menolong kami menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati semua pendengar firman-Mu saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Banyak tantangan, banyak godaan, banyak hal yang terjadi di kehidupan kami yang bisa menggoyahkan iman kami kepada Yesus Kristus. Tapi kami yakin bahwa Engkau memelihara kami dalam iman. Engkau juga memelihara saudara-saudara kami sekiranya ada yang bergumul saat ini oleh karena rupa-rupa sebab. Ada yang bergumul karena sakit penyakit, ada yang bergumul oleh karena masalah rumah tangga, masalah anak atau masalah pasangan hidup, masalah ekonomi dan keuangan, masalah pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Kepada siapa kami berseru selain kepadamu saja, dan kami percaya bahwa janji-Mu Engkau penuhi dalam hidup kami. Bahwa ketika kami berseru kepadamu, maka Engkau menjawab kami. Ketika kami datang kepadamu dengan beban-beban kehidupan yang berat, Engkau memberikan kelegaan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.
dengan